Assalamualaikum, apa kabar Bolong? Senang sekali saya Ida Ami bisa kembali menemani Anda di program Lobby, Belajar Lebih Memahami. Lobby merupakan kerjasama antara Arek TV dengan DPRD Surabaya. Nah, tema Lobby hari ini adalah seberapa efektifkah pembatasan sosial berskala besar di kota Surabaya untuk mencegah pandemi COVID-19. Nah, kita akan membahasnya bersama narasumber, tapi sebelumnya kita akan menyaksikan dulu cuplikan tentang tema Lobby kita hari ini. Mencegah penyebaran virus COVID-19 di Jawa Timur, terutama di Surabaya, sejak tanggal 28 April telah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Beragam aturan tercantum dalam PSBB, di antaranya penyekatan kendaraan yang akan masuk di wilayah Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Hal ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona, namun dari hasil PSBB tahap pertama, masih banyak yang harus dievaluasi. Banyaknya masyarakat yang belum patuh menjadi masalah utama yang harus diselesaikan. Namun, ketidakpatuhan masyarakat tidak bisa serta-merta disalahkan. Sosialisasi yang kurang hingga masalah ekonomi masyarakat membuat masyarakat akhirnya seolah tak patuh akan PSBB. Dari hasil PSBB tahap pertama, 3 pemerintah daerah pun sepakat untuk memperpanjang PSBB hingga tanggal 25 Mei. Namun, PSBB tahap kedua ini juga bertepatan dengan momen mendekati Hari Raya Idul Fitri, di mana biasanya masyarakat akan mudik ke kampung halaman. Bagaimanakah agar PSBB tahap ini efektif memutus penyebaran COVID-19? Dan upaya apa yang dilakukan Pemkot terhadap PSBB yang bertepatan dengan momen Idul Fitri? Semua akan dibahas di Lobby. Boleh itu tadi cuplikan tentang tema lobby kita hari ini. Kita akan membahasnya secara detail dengan narasumber yang sudah hadir. Beliau adalah Bapak Arif Fatoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya. Assalamualaikum, apa kabar Bapak? Waalaikumsalam, Mbak Ami. Alhamdulillah baik. Baik ya, di era PSBB seperti ini. Iya. Baik Pak Arif ya, Surabaya salah satu kota besar yang menerapkan PSBB begitu. Nah, menurut Bapak sendiri, sistem PSBB secara umum itu seperti apa, Pak? Ya, jadi sebenarnya PSBB itu kan jalan tengah antara lockdown atau herd immunity. Nah, kalau geografis Indonesia dengan karakteristik masyarakat Indonesia dan kondisi ekonomi kita tidak memungkinkan untuk dilakukan lockdown. Siap. Dilakukan herd immunity juga tidak memungkinkan, manakala edukasi terhadap warga juga belum ditingkatkan. Makanya kemudian Presiden Jokowi melalui Menteri Kesehatan mengambil jalan tengah, yakni pembatasan sosial berskala besar. Iya. Itu jalan tengah yang menurut saya mau tidak mau harus dilakukan. Seperti istilah saya dalam beberapa kali kesempatan, bahwa PSBB itu memang pil pahit bagi masyarakat kita. Karena dampak dari penerapan PSBB itu pasti kita menderita kerugian ekonomi. Ya. Tetapi itu masih lebih rasional dibandingkan kita melakukan lockdown. Karena kalau lockdown, negara, pemerintah harus mencukupi pangan seluruh warga di kota yang diterapkan lockdown. Tetapi kalau PSBB itu kan hanya dalam aktivitas sosial, warga kemudian dibatasi ruang geraknya. Makanya istilahnya pembatasan sosial berskala besar. Pak, sebelum Surabaya ada beberapa kota besar yang sudah menerapkan PSBB begitu ya. Nah, Surabaya sendiri apakah sudah observasi begitu atau melihat kota-kota besar dalam melakukan PSBB sebelum akhirnya Surabaya menetapkan untuk PSBB? Iya. Jadi yang pertama menerapkan PSBB itu kan Provinsi DKI Jakarta, terus kemudian Jabodetabek itu kan, terus Jawa Barat, baru kemudian sekarang Surabaya dan Surabaya Raya ya, artinya ada Sidoarjo, ada Gresik. Dan hari ini mulai Malang Raya. Kalau ngomong efektif dan tidak efektif, memang PSBB ini belum sukses dalam tujuannya. Jadi sebenarnya PSBB itu kan bertujuan untuk mendisiplinkan masyarakat agar sebaran COVID bisa diantisipasi. Ya. Nah, dampaknya apa? Kita menderita kerugian ekonomi, pasti itu. Tapi hari ini dalam penerapan PSBB jilid pertama itu
saya menilai kita hanya menderita kerugian ekonominya. Tetapi tujuan ber-PSBB-nya belum tercapai karena interaksi sosial masyarakat tidak ada bedanya antara ketika PSBB diterapkan dan tidak. Dan pemerintah juga belum menyiapkan secara serius infrastruktur penunjang PSBB. Nah, makanya saya berharap dengan penerapan PSBB jilid 2 itu, agar kita ini sudah tidak jatuh tertimpa tangga, kita hanya menderita kerugian ekonomi, tapi tujuan ber-PSBB-nya tidak tercapai, maka saya berharap PSBB jilid 2 ini benar-benar pemerintah harus serius. Edukasi terhadap masyarakat ditingkatkan sehingga masyarakat bisa memahami kenapa harus dibatasi ruang gerak sosialnya agar COVID ini bisa diantisipasi. Pak, apa beda dalam penerapan antara PSBB Surabaya dengan kota lain, DKI misalnya atau? Sebenarnya sama. Karena dasarnya itu kan peraturan Menteri Kesehatan. Sama, hanya saja memang penindakannya yang agak berbeda. Kalau di DKI itu kan badan hukum yang menciptakan kerumunan itu kan langsung diberikan denda. Nah, kalau di Surabaya ini saya melihat masih dalam tahap preventif ya, pencegahan. Artinya penindakannya belum ada. Iya. Pak, Surabaya sudah menerapkan PSBB jilid 1 begitu ya. Nah, ini menurut Bapak apa kurangnya dari pelaksanaan PSBB yang kemarin? Yang pertama koordinasi antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi masih lemah. Itu yang membuat tindakan-tindakan kuratif itu kemudian menjadi simpang siur ya. Yang kedua, Pemkot belum menyiapkan sarana dan prasarana untuk mensukseskan PSBB. Contoh yang sering saya kritik, kenapa sih tidak menjadikan kantor kecamatan itu sebagai markas operasi bersama antara pemerintah kota dengan 3 pilar. Di situ ada TNI, ada Polri. Kenapa markas operasinya itu harus dipindahkan ke kantor kecamatan? Di Surabaya ini ada 31 kecamatan yang karakteristik masyarakatnya berbeda-beda. Nah, itulah kalau mau sukses penyelenggaraan PSBB ya, markas operasinya dipindah ke kantor kecamatan, di situ dilakukan kajian, di situ dilakukan pendataan, di situ dilakukan edukasi. Sehingga ketika pasal-pasal yang tertuang dalam PSBB terkait penindakan itu, ketika itu diterapkan, masyarakat tidak terlalu resisten. Gitu. Kalau sosialisasinya sendiri, Pak? Lemah. Gitu. Kurang. Jadi ini yang saya maksud bahwa sebenarnya ada waktu yang diabaikan oleh pemerintah kota. Ketika wali kota mengajukan surat ke Menteri Kesehatan agar Surabaya diizinkan menerapkan PSBB, sambil menunggu keputusan Menteri Kesehatan itu, mestinya pemerintah kota sosialisasi, memberikan edukasi. Paling gampang kok infrastruktur pemerintah itu. Semisal perintahkan lurah-lurah itu untuk memberikan edukasi terhadap RT RW di lingkungannya masing-masing bahwa kami akan menerapkan PSBB mungkin pekan depan atau apa. Nah, sambil masa sosialisasi itu dilakukan pendataan guna social safety net-nya itu tepat sasaran. Jadi bantuan-bantuan sosialnya itu harus diberikan mestinya itu sebelum PSBB diterapkan. Sehingga masyarakat tidak resah. Minimal, ini yang saya maksud tadi bahwa PSBB pasti kita menderita kerugian ekonomi, pasti itu. Karena ini situasi yang tidak normal. Nah, tetapi ketika pemerintah mampu mencukupi kebutuhan primer, warga yang berpenghasilan rendah maupun warga yang terdampak COVID, insya Allah masyarakat akan memahami. Nah, itu Pemkot melalaikan waktu itu sehingga ketika PSBB jilid pertama masyarakat tidak banyak yang tahu. Nah, ketika masyarakat tidak banyak yang tahu, mereka belum tercerahkan, akhirnya PSBB dan tidak PSBB itu tidak ada bedanya. Nah itu tadi saran Bapak. Jadi mestinya menjadikan kantor kecamatan itu sebagai markas operasi bersama. Selama ini belum ya Pak? Belum. Baik. Nah Pak, dalam PSBB tahap pertama, apakah sebenarnya ada perubahan drastis dari Surabaya gitu ya, selain jalanan yang sudah sepi? Kita akan lanjut dulu ya Pak. Iya Mbak. Bola Lobby akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Kita masih di lobi dengan narasumber Bapak Arief Fatoni. Nah, Pak, tadi menyikapi dalam PSBB tahap pertama ya yang sebelumnya. Adakah perubahan drastis dari Surabaya selain jalan raya terlihat tampak sepi? Ya, sebenarnya kalau dalam interaksi sosial masyarakat kita tidak ada bedanya ketika PSBB jilid 1 diterapkan dan tidak, karena pergumulan-pergumulan masyarakat itu masih terjadi. Ya. Banyak kemudian interaksi sosial itu tidak menerapkan physical distancing. Nah, saya tidak menyalahkan masyarakatnya karena memang sosialisasi dan edukasi yang diberikan oleh Pemkot sangat lemah. Nah, makanya saya berharap PSBB jilid 2 ini, ayo kita bahu-membahu, jangan sampai kita hanya menderita kerugian ekonominya lagi gitu. Ya. Tapi tujuan ber-PSBB tidak tercapai. Ya, nah, betul. itu yang saya harapkan. Kenapa saya usulkan kantor kecamatan itu jadi markas operasi bersama itu. Baik. Kalau untuk yang tahap 2 ini Pak, usulan untuk kantor kecamatan apa sudah mulai? Ya, jadi dalam beberapa kali rapat dengan teman-teman pemerintah kota itu sudah sering saya utarakan. Tetapi memang saya belum melihat itu direalisasikan. Tetapi memang alhamdulillah sudah ada perubahan sedikit menggembirakan. Yang dulu klaster-klaster yang berpotensi menularkan COVID itu tidak segera dilakukan tes massal. Alhamdulillah kemarin Kecamatan Rungkut sudah dilakukan tes massal. Memang konsekuensinya ketika dilakukan tes massal itu pertumbuhan penderita positif itu meningkat. Akan tampak karena kelihatan gitu ya. Tapi tidak apa-apa, itu lebih baik daripada tidak dites. Karena kan ini kita berhadapan sama senyawa virus yang kita tidak ketahui, apalagi hari ini kan muncul OTG, orang tanpa gejala. Ya. Nah, orang tanpa gejala itu kan justru yang paling berbahaya dibandingkan yang positif dengan gejala. Ya. Nah, itu tujuannya tes itu untuk mitigasinya biar enak. Gitu. Nah, ketika sudah diketahui positif, kan tinggal pemerintah menyiapkan sarana pendukungnya. Ya. Contohnya yang hari ini sudah direalisasikan kan alhamdulillah Pemkot sudah bekerja sama dengan 2 hotel di Surabaya untuk dipakai sebagai ruang isolasi mandiri. Nah, yang sakit dengan gejala butuh bantuan pernafasan, ventilator itu ya memang harus dirujuk ke rumah sakit. Tetapi kalau yang tanpa gejala itu memang sebaiknya diisolasi di tempat-tempat yang saya maksud tadi. Kalaupun hotel itu dirasa masih kurang, sebenarnya Pemkot punya aset-aset yang belum terpakai. Contoh lah sebenarnya sejak awal saya sampaikan, kenapa sih Pemkot tidak pakai Gelora Pancasila? Kalau sejak awal dipersiapkan, Gelora Pancasila itu bisa didesain sebagai ruang karantina mandiri. Tetapi kan itu tidak dilakukan. Saya tidak tahu apa pertimbangannya sehingga kerjasama dengan 2 hotel yang ada di Surabaya. Tapi tidak apa-apa, itu menurut saya lebih bagus daripada tidak sama sekali. Baik Pak, selama pelaksanaan PSBB tahap 1 kemarin, nah jumlah pasien positif meningkat begitu ya. Mungkin benar kata Pak Arief gitu karena rapid test sudah dilakukan banyak di tempat poin-poin gitu. Bahkan sudah mencapai lebih dari 1.000 Pak untuk jumlahnya ini. Nah, ini tanggapan Bapak sendiri? Ya, jadi itu konsekuensi pahit yang harus kita hadapi karena memang Surabaya ini termasuk epicentrum baru di luar DKI. Dan sejak awal ini tidak, kalau secara umum sih Indonesia memang telat mengantisipasi pandemi COVID ini. Tapi tidak apa-apa, dalam situasi begini kita tidak saling menyalahkan. Tetapi mencari solusi ya. Mencari pertumbuhan positif itu pil pahit yang harus kita hadapi. Yang penting adalah bagaimana upaya-upaya kita bersama untuk menyembuhkan yang positif dan menjaga yang tidak positif agar tidak terinfeksi oleh yang positif. Itu saja. Pak Arief, kalau mengkaji dari kota-kota besar yang sudah menerapkan PSBB sebelum Surabaya gitu ya, bahkan ada wacana PSBB ini akan efektif jika dilakukan 3 bulan atau minimal 1 bulan lah. Kalau itu kita lakukan selama 1 bulan, berat kita secara ekonomi. Konsekuensi ekonominya tidak gampang gitu. Makanya kalau kita lihat akhir-akhir ini kan Pak Presiden mendorong kita untuk menerapkan herd immunity. Artinya apalagi kan WHO kan mengeluarkan rilis terbaru bahwa COVID-19 ini belum akan pergi dari bumi. Artinya apa? Bahwa kita menghadapi persoalan pandemik ini dalam jangka waktu yang agak panjang. Tentu upaya pencegahan dan deteksi dini sudah dilakukan dengan penerapan PSBB itu.
Tetapi kalau kemudian diprediksi virus ini belum akan hengkang dari bumi pertiwi dalam waktu dekat, ya sebaiknya memang kita menerapkan herd immunity. Baik. Kalau bahasa Pak Jokowi kan kita harus berdamai dengan COVID, ya paling tidak kita harus membiasakan kehidupan kita berdampingan dengan COVID ini. Yang penting kita menerapkan standar-standar kesehatan sehingga kita masih bisa tabah dan kuat menghadapi pandemik ini. Pak, selama PSBB tahap pertama kemarin banyak sekali ditemukan masyarakat yang masih ya berkerumun di warung begitu ya, masih melanggar jam malam. Kenapa Pak masyarakat begitu susah gitu mematuhi aturan pemerintah, atau ada hubungannya dengan Bapak yang tadi sosialisasi yang kurang maksimal? Ya, jadi bagi orang yang sudah mendapatkan wawasan tentang bahaya COVID, dia akan berdiam diri di rumah. Tetapi kan karena edukasi itu tidak dijalankan secara serius sejak bulan Maret, akhirnya kan banyak lapisan masyarakat kita yang belum memahami bahaya COVID-19 ini. Iya. Meskipun berita-berita tiap hari mereka saksikan, tetapi itu kan kalah dengan kebutuhan pangan yang harus dicari. Makanya itulah kenapa saya bilang Pemkot melalaikan waktu masa edukasi itu untuk memberikan jaring pengaman sosial terhadap warga. Sebenarnya sejak awal kita sampaikan bahwa pemerintah kota itu kan menerima bantuan dari pihak ketiga, mau badan hukum maupun individu-individu. Itu sebenarnya harus didistribusikan sebelum PSBB diterapkan, sambil edukasi. Ini bahaya COVID begini, saya minta Anda berdiam diri di rumah, ini paling tidak untuk kebutuhan makan 2 minggu mendatang. Nah itu satu, karena klasifikasinya gampang. Kalau MBR kan Pemkot sudah punya, MBR kan. Nah tinggal apa sih masyarakat yang terdampak COVID? Kan paling sederhana saja kalau melibatkan RT RW kan pasti ketahuan. Ada berapa warga yang dirumahkan gara-gara COVID? Ada berapa warkop yang tidak bisa beroperasi karena penerapan PSBB? Katakanlah itu diberikan beras, entah 3 kilo, 5 kilo, beserta kebutuhan sembako yang lain, mereka bisa memahami kok. Oh ya, karena penerapan PSBB ini 2 minggu, saya akan patuhi itu dengan berdiam diri di rumah. Jadi mungkin lebih nurut. Iya, karena kebutuhan primernya tercukupi. Nah kalau kemudian tidak ada sosialisasi, ya masyarakat tidak patuh. Kita lanjut nanti ya Pak ya. Amin. Baik, bola perbincangan kita semakin menarik, tapi kita akan kembali usai berita yang satu ini dulu. Kita kembali di lobi dengan tema seberapa efektif pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah pandemi COVID-19. Baik, tadi Pak, bahaya herd community itu sebenarnya apa Pak? Dan resikonya sampai seberapa jauh? Iya, jadi sebenarnya kalau Indonesia menerapkan sejak awal herd immunity itu memang keliru. Karena kekebalan kelompok itu kan di tengah vaksin yang belum diketemukan sampai detik ini itu memang berbahaya. Karena itu perjudian, menyangkut dengan nyawa manusia. Tetapi kan upaya-upaya pembatasan sosial berskala besar itu kan sudah dilakukan. Kita ini kan berkejaran waktu, penyakit ini tidak akan, virus ini tidak akan hilang dari bumi dalam waktu dekat, sementara vaksinnya sampai hari ini juga belum diketemukan. Masih ada beberapa uji coba baik yang dilakukan oleh Tiongkok maupun oleh dilakukan Eropa dan Amerika. Tapi kan sampai hari ini belum ada yang diuji cobakan kepada manusia. Nah, kita kan tidak mungkin kemudian berlama-lama melakukan pembatasan sosial berskala besar. PSBB itu kan tujuannya sebenarnya mengkanalisir agar sebaran COVID ini tidak kemudian menginfeksi semua orang. Makanya kan kemudian ruang gerak sosialnya dibatasi. Ketika ini sudah diterapkan, lalu kemudian katakanlah tidak ada pertumbuhan COVID positif secara signifikan, mau tidak mau memang kita harus berdamai. Karena kalau kita hanya fokus ke situ terus, kemudian ekonomi kita porak-poranda. Makanya sebenarnya secara langsung sih pemerintah tidak menerapkan herd immunity, tetapi dari pernyataan-pernyataan Pak Presiden bahwa kita harus berdamai dengan COVID dan lain-lain, artinya saya menangkap bahwa kebijakan dalam waktu dekat ini upaya-upaya medis dan penyelamatan manusia sudah dilakukan, tetapi ekonomi juga harus dipulihkan. Makanya kemudian muncul istilah mari kita berdamai dengan COVID, hidup berdampingan dengan COVID. Yang penting kita menerapkan standar-standar kesehatan agar
tubuh kita tidak mudah terinfeksi. Baik, kembali ke PSBB, Pak. Nah, bagaimana Dewan menilai masyarakat yang masih banyak melanggar gitu ya PSBB? Setujukah dengan sanksi yang tegas misalnya? Ya, sebenarnya kalau upaya-upaya preventif pencegahan itu dilakukan, upaya-upaya sosialisasi itu sudah dilakukan, upaya pendidikan kesadaran masyarakat sudah diupayakan dengan bagus. Sebenarnya mau tidak mau, karena memang dalam peraturan Menteri Kesehatan itu ada sanksi yang harus dilakukan, saya pikir tidak ada masalah. Tetapi karena upaya-upaya itu kan selama ini belum dilakukan, sebaiknya jangan. Jadi kurang adil begitu ya, Pak ya? Yang penting bagaimana, contoh katakanlah ada tempat usaha yang masih membuka usahanya, ya sebaiknya ditutup saja, tidak usah dipidana atau didenda 100 juta itu. Selama ini Pemkot sudah menerapkan sanksi itu, Pak? Belum? Yang PSBB jilid kedua ini saya sudah melihat Pemkot lebih serius ya, artinya dari upaya penindakan itu sudah dilakukan dengan menutup tempat usaha, meskipun tetap dengan pendekatan yang humanis ya, saya mengapresiasi itu. Dan sampai hari ini Pemkot tidak menerapkan denda dan kurungan pidana sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Menteri Kesehatan. Tidak ya Pak? Atau kalau bisa jangan. Iya. Ya cukup, ya itu tadi yang dilakukan oleh teman-teman Satpol PP dan Kes Banglinmas itu, ketika ada tempat usaha yang masih buka, maka kursinya ditaruh di atas meja. Nah, itu menurut saya lebih manusiawi dibandingkan harus memenjarakan orang. Baik. Pak, terkait dengan makin bertambahnya jumlah pasien positif gitu ya. Nah, apakah Dewan pernah mengevaluasi kepada Pemkot gitu berhubungan dengan PSBB? Dalam setiap kali rapat tentu kita selalu melakukan evaluasi dan masukan ya. Kita juga melakukan monitoring terhadap tempat-tempat pergumulan masyarakat yang memang tidak menerapkan physical distancing. Dan hasil masukan dan evaluasi itu alhamdulillah sebagian sudah dilaksanakan oleh Pemkot. Termasuk yang saya maksud tadi, kenapa sih Rungkut itu kan kemudian penderita positifnya banyak. Nah, untuk meminimalisir kecemasan masyarakat, segera saja dilakukan tes massal sehingga yang positif bisa segera tertangani, yang tidak terinfeksi itu bisa kanalisir lah. Alhamdulillah sudah ada perubahan sih, sudah ada perubahan. Terus kemudian Pemkot juga sudah menyediakan ruang karantinanya. Saya pikir itu bagus. Oke, Pak Arief, saat ini PSBB 2 sedang berlangsung begitu ya, kalau nggak salah sampai tanggal 25 Mei gitu mendatang. Nah, apa yang Bapak soroti dari diberlakukannya PSBB tahap 2 ini? Tidak ada sorotan khusus sih, cuman yang saya maksud tadi, kenapa sih kantor kecamatan tidak jadikan operasi bersama itu? Karena gini, kalau kemudian operasi-operasi itu hanya dilakukan di jalan-jalan protokol, itu tentu tidak efektif, karena hari ini kita menyaksikan jalan-jalan protokol memang sudah sepi. Pak, apa yang mendasari PSBB 2 ini ada? Atau bisa dikatakan PSBB tahap 1 kemarin gagal begitu? Tidak efektif. PSBB jilid pertama kemarin tidak efektif, sehingga itu yang dijadikan bahan evaluasi untuk diterapkan PSBB jilid 2. Tapi saya berharap PSBB jilid 2 ini yang terakhir. Ini yang terakhir, karena apa? Kalau kemudian diperpanjang lagi, mungkin kita akan mengalami kesusahan ekonomi yang itu kemudian berdampak pada sosial politik kita. Makanya sebaiknya ini yang terakhir, makanya ayo kita serius, sehingga paling tidak tujuan ber-PSBB itu tercapai. Jangan sampai dampak kerugian ekonominya saja semakin yang kita besar. rasakan. Ada strategi khusus Pak dibandingkan dari PSBB tahap 1 di yang kedua ini? Hari ini sudah ada perkembangan. Dalam PSBB jilid pertama itu kan Pemkot belum menyiapkan ruang isolasi. Alhamdulillah hari ini sudah ada, baik hotel maupun dengan rumah sakit. Terus kemudian bantuan pangan juga sudah mulai mulai diturunkan kepada masyarakat. Bantuan sosial yang dari pemerintah pusat juga sudah mulai cair. Nah, mudah-mudahan dengan bantuan jaring pengaman sosial itu, masyarakat kemudian bisa lebih tenang di rumah, sehingga sebaran COVID bisa kita minimalisir. Baik, amin. Nah, ini banyak pro dan kontra perkara PSBB ini Pak Arief ya. Sebenarnya yang menjadikan alasan banyak pihak yang setuju dan tidak setuju, ini menurut Bapak apa nih Pak? Itu yang pro kontra itu kan tergantung dari perspektif masing-masing. Dari sudut pandang ya. Sudut setiap orang punya kepentingan sendiri-sendiri. Sudut pandang yang mengemuka itu kan bagaimana dampak ekonominya dan lain-lain sebagainya. Itu yang tidak setuju PSBB.
yang setuju PSBB ekonomi bisa dipulihkan, tetapi nyawa orang kan tidak bisa dibangunkan. Betul. Nah makanya kita selamatkan nyawa terlebih dahulu, baru kemudian ekonomi kita pulihkan. Baik, kita kembali break Pak. Iya. Boleh jangan kemana-mana, usai jeda pariwara berikut ini, Lobby akan kembali. Kita masih di lobi, tepatnya di gedung DPRD Kota Surabaya dengan narasumber Bapak Fatoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya. Pak, tanggapan Dewan sendiri soal klaster-klaster baru selama PSBB, ya, yang tadi seperti klaster pabrik rokok Rungkut. Apakah ini bisa dibilang Pemkot kecolongan begitu? Kalau lalai dan tidak lalai, memang penanganan klaster Sampurna itu lambat. Artinya saya mendengar itu kan peristiwa yang sudah dilaporkan tanggal 16, tetapi belum dilakukan upaya-upaya secara serius, sehingga dampaknya apa? Kemudian Rungkut menjadi kecamatan zona merah tertinggi. Mestinya itu memang kalau gerak cepat itu bisa diantisipasi lebih dahulu dengan cara semisal pabriknya ditutup, orangnya dites massal. Nah, tetapi kan kemudian klaster Sampurna baru menyadarkan Pemkot, baru harus upaya-upayanya harus lebih. Makanya kemudian ya saya kemudian tidak melihat ke belakang apakah Pemkot lalai atau tidak lalai, tapi yang paling penting mudah-mudahan tidak ada klaster baru. Amin. Yang berpotensi terjadinya klaster baru segera saja dilakukan tes massal. Toh alatnya sudah ada, anggarannya ada. Nah, saya juga mengapresiasi hari ini kan Bakasbang kan kemudian mengadakan metode sarang tawon itu. Ketika ada satu yang terinfeksi langsung dilakukan tes massal satu wilayah tersebut. Nah, itu bagus menurut saya. Paling tidak meminimalisir kecemasan masyarakat terhadap berpotensi tertular. Pak, penerapan PSBB ini berdampak di banyak sektor begitu ya. Tidak dipungkiri ada beberapa warga yang mungkin tidak bisa bertahan hidup atau minimal susah begitu ya. Jika hanya di rumah saja, semisal pedagang yang hanya mengandalkan penghasilan harian. Nah, tanggapan Bapak? Ya, jadi itu yang saya maksud bahwa kenapa sih jaring pengaman sosial itu harus segera didistribusikan sebelum PSBB diterapkan. Kalau kemudian kajian-kajian itu bisa cepat dilaksanakan, kan paling sederhana saya mengilustrasikannya gampang kok. Siapa sih yang terdampak COVID? Yaitu tadi, satu, pekerja yang dia dirumahkan. Lalu kemudian pekerja harian, industriawan harian, yang dia tidak bisa membuka usahanya karena penerapan PSBB. Ini kemudian diberikan bantuan sosial. Paling tidak sembakonya diberikan untuk makan 2 minggu mendatang. Sehingga masyarakat itu tidak terlalu resisten terhadap kebijakan itu. Gitu. Bahwa kemudian ada kerugian yang didapat, iya. Karena apa? Yang biasanya membuka usaha kemudian 2 minggu tidak buka usahanya kan kehilangan pendapatan. Tapi setidaknya mereka tidak sampai kelaparan. Pak, apa yang perlu dilakukan Pemkot ini agar PSBB tahap 2 ini lebih efektif ketimbang tahap 1? Ya, yang pertama manfaatkan lurah-lurah, perintahkan lurah-lurah untuk melibat sertakan RT RW di lingkungannya untuk bikin karantina wilayah mandiri ya. Artinya dibatasi betul tempat-tempat usaha yang berpotensi terjadi kerumunan masyarakat itu juga dipantau secara seksama. Kantor kecamatan dijadikan markas operasi bersama Pemkot dengan 3 pilar, sehingga kalau ada operasi bersama TNI, Polri, Pemkot itu kan masyarakat bisa paham tentang bahaya ini semua. Gitu. Kalau Pak Arief melihat kondisi di lapangan selama PSBB tahap 2 ini apa sudah ada perubahan? Kalau di tingkat wilayah itu memang tidak ada perubahan berarti, tetapi setidaknya upaya-upaya tes massal dan lain-lain itu saya pikir itu sudah keseriusan lah. Ya, bahwa tidak ada yang sempurna pasti, tapi minimal kita semua telah berupaya, Pemkot beserta DPRD memberikan jaring pengaman sosial kepada masyarakat, terus kemudian tindakan-tindakan pencegahan juga sudah mulai dilakukan satu persatu meskipun masih jauh dari kata cukup. Kalau untuk saat ini apa sudah ada laporan tentang perkembangan penderita
Jadi COVID ini menurun? Kita kan menerima laporan perkembangan COVID itu kan day to day. Artinya tiap hari memang angkanya naik terus. Masih naik ya naik terus. kurvanya? Naik terus. Itu lebih baik daripada tidak kita ketahui. Kemarin-kemarin kan kita tidak ketahui. Padahal semua pakar kesehatan memprediksi Surabaya tinggi. Jadi terkesan diberlakukannya PSBB malah meningkat begitu? Ya karena memang tes yang dilakukan itu. Baik. Nah ini banyak warga nih ya Pak, yang menjumpai pos-pos checkpoint ini sepi. Kalau untuk yang sekarang, nah tidak ada aktivitas pemeriksaan kendaraan dan sebagainya. Kalau tanggapan Bapak seperti itu? Nah itu yang tidak boleh mestinya. Ketika itu berarti koordinasi pemerintah kota dengan jajaran samping lemah. Iya. Karena penerapan PSBB ini tidak bisa dilakukan oleh pemerintah semata. Dia harus berpartisipasi aktif dengan teman-teman kepolisian dan TNI, agar pintu-pintu masuk yang disediakan itu bisa dijaga secara penuh sehingga orang dengan tanpa kepentingan tidak masuk wilayah Surabaya. Karena kan kita tidak pernah tahu yang masuk ini sehat atau tidak. Iya betul. Gitu. Kalau menurut Pak Arief sendiri, indikator keberhasilan PSBB seperti apa Pak? Secara kasat mata saja bahwa tidak ada pergumulan masyarakat dalam interaksi besar, satu. Yang kedua, tindakan-tindakan medis itu benar-benar menyasar kepada orang-orang yang sudah dilakukan tes massal itu. Ya. Jadi bahwa kemudian kita ini jangan takut, jangan-jangan nanti diterapkan PSBB angkanya meningkat. Itu angka meningkat itu bukan karena PSBB. Karena semakin banyaknya semakin diadakan banyak orang tes, yang diadakan begitu ya? Tes. Nah, paling tidak tujuan ber-PSBB itu berhasil ketika masyarakat sudah disiplin dan sebaran COVID bisa diantisipasi. Minimal tidak semua wilayah Surabaya ini zona merah lah. Baik. Harus ada wilayah-wilayah tertentu yang itu memang sebarannya masih belum merata, itu kemudian dikanalisir. Berarti tidak harus kurva penderita menurun begitu Pak indikatornya? Itu tidak bisa dijadikan tolakan indikasi. Ya? Oke, baik. Boleh saat lagi kami akan kembali tetap di lobi. Boleh kita kembali ke perbincangan di lobi. Nah, ini adalah segmen terakhir, Pak. PSBB tahap 2 ini dilaksanakan kan jelang Lebaran. Kita tahu sendiri budaya di Indonesia ya, Pak ya. Bagaimana kalau mau Lebaran seperti itu. Nah, sejauh mana Pemkot atau dinas terkait meskipun sudah ada larangan mudik ini? Memang dilarang sekencang apapun. Mudik itu kan tradisi yang memang itu diidam-idamkan oleh semua anak perantauan ya. Tetapi begini, saya juga dalam momen yang berbahagia ini juga mengajak saudara-saudara kita, ayo sayangi keluarga kita, bukan sayangi diri kita. Surabaya itu zona merah. Jangan sampai kemudian kita ini kan tidak tahu yang belum dites itu ya. Apakah di tubuh kita ini ada penyakit COVID atau tidak, ada virus COVID atau tidak. Ayo sayangi keluarga kita yang di desa itu dengan kita berdiam diri di rumah. Ya. Jangan sampai niat baik untuk bertemu orang tua, bertemu saudara, itu justru kemudian berdampak negatif dengan kita menginfeksi orang lain. Nah, sebaiknya ini memang wabah yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya. Ya, mudah-mudahan Lebaran kali ini memang tidak menguntungkan, tetapi setidaknya tolonglah jangan bepergian keluar kota dulu, berdiam diri di rumah sekali saja. Ini aja. Kita manfaatkan teknologi informasi untuk saling bermaaf-maafan. Ya, baik. Nah, tidak harus bertemu langsung gitu ya? Tidak harus bertemu langsung. Online pun bisa. Ya. Baik Pak, ada wacana ini pemerintah akan melonggarkan PSBB di daerah-daerah. Nah, dan memperbolehkan warga di bawah 45 tahun untuk kembali berkarya, untuk kembali bekerja. Nah, jika wacana ini diberlakukan, apa Surabaya sudah menerapkan Pak? Kalau itu kebijakan pemerintah pusat, pasti daerah juga pasti akan melaksanakan. Itu yang saya maksud tadi, bahwa upaya-upaya pengetatan itu kan sudah dilakukan. Upaya-upaya pengetatan sudah dilakukan, dampaknya apa? Kerugian ekonomi sudah kita rasakan. Yeah. Tetapi kan kemudian kita tidak bisa dari satu sisi saja memandang. Makanya itu yang saya maksud sebenarnya,
pidato-pidato Pak Presiden itu yang menyatakan mari kita berdamai dengan COVID, hidup berdamai dengan COVID, itu sama dengan kita akan menerapkan herd immunity, kekebalan kelompok itu. Makanya ya mau tidak mau memang kita harus hadapi ini, tapi saya tetap mengimbau kepada segenap masyarakat, meskipun nanti ke depan ada pelonggaran, pandemi ini kita mengajarkan satu hal, pasti akan terjadi perubahan peradaban. Mari kita tingkatkan kesadaran diri kita untuk berperilaku sehat. Kita yang dulu tidak pernah cuci tangan atau pakai hand sanitizer, kita harus sering-sering melakukan itu. Yang dulu masker itu hanya dipakai untuk orang sakit, sebaiknya kita tetap memakai. Jadi meskipun dilonggarkan, tetapi prinsip-prinsip protokol kesehatan harus dilakukan. Itu semata-mata untuk membangun kembali ekonomi yang porak-poranda karena wabah COVID-19 ini. Nah, menurut Bapak nih bagaimana menurut Dewan, mohon maaf. Nah, penanganan COVID-19 di Surabaya? Yang PSBB jilid pertama secara umum saya melihat memang roadmap penanganannya tidak jelas. Tidak ada upaya strategis baik pencegahan, penindakan maupun dampak sosial ekonominya ini saat-saat awal ini memang tidak bersifat strategis. Jadi masih parsial-parsial, sporadik, dan lain-lain sebagainya. Nah, dengan PSBB jilid pertama itu sudah mulai agak strategis penanganannya. Mudah-mudahan jilid 2 ini lebih strategis lagi, sehingga masyarakat tidak terlalu dirugikan karena salah advis penanganan. Kalau Pak Aris tadi menyampaikan bahwa PSBB kalau bisa PSBB 2 ini adalah yang terakhir. Iya. Dari Pemkot sendiri belum ada rencana akan berapa PSBB begitu, berapa tahap gitu? Sepertinya juga kemungkinan besar ini yang terakhir. Baik. Dari rapat-rapat yang kita lakukan itu sepertinya ini yang terakhir. Oke, Pak, seberapa besar peran masyarakat dalam keberhasilan PSBB ini untuk menekan penyebaran? Kita tahu bahwa PSBB juga tidak akan efektif jika memang masyarakatnya tidak disiplin begitu. Peran masyarakat itu sangat dominan, bahwa pemerintah itu hanya menyiapkan perangkat normanya, tapi kemudian subjek dari aturan itu kan masyarakat. Artinya apa? Sukses dan tidaknya PSBB itu 100% tergantung dari masyarakat. Nah, tujuan ber-PSBB itu kan mendisiplinkan masyarakat agar sebaran COVID bisa diantisipasi. Kalau kemudian PSBB ini tidak mampu mendisiplinkan masyarakat atau tidak ada kesadaran masyarakat untuk meminimalisir dampak sebaran COVID melalui protokol-protokol kesehatan itu, ya kita hanya menderita kerugian ekonominya saja. Makanya partisipasi masyarakat itu bisa meningkat ketika edukasi oleh Pemkot itu berjalan dengan baik. Masalahnya kan edukasi Pemkot setengah hati, akhirnya masyarakat tidak terlalu berpartisipasi aktif untuk mensukseskan PSBB. Kalau Bapak melihat dari kacamata Bapak begitu ya, masyarakat yang sekarang di sini, di lokasi ini bagaimana tentang kesadarannya terhadap berlakunya PSBB ini? Ya, jadi sebagian masyarakat kita memang alhamdulillah sudah memahami kebijakan PSBB itu, dan kemudian sudah ada, kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan sekarang sudah banyak tulisan kawasan wajib masker. Terus kemudian yang masuk dilakukan tes suhu tubuh, ketika sudah 38 mereka tidak boleh masuk. Nah, ini saya pikir kesadaran masyarakat yang patut kita apresiasi. Kuncinya adalah Pemkot meminta tolong lurah-lurah untuk terus berpartisipasi, melibatkan RT RW sehingga tujuan ber-PSBB tercapai, dan tentu kita berdoa agar COVID-19 ini segera hilang dari Ibu Pertiwi. Pak Arief, closing statement. Nah, menurut Bapak sendiri, apakah PSBB secara umum akan efektif? Karena tidak ada pilihan lain, maka kita harus optimis itu akan efektif. Tujuannya baik sebenarnya. Hanya penerapannya memang yang awal-awal masih setengah hati. Masukan Dewan untuk Pemkot? Untuk tahap 2 ini? Ya, tahap 2 agar Pemkot lebih serius. Karena apa? Di penerapan PSBB jilid pertama, tujuan ber-PSBB tidak tercapai, kita semua merasakan kerugian ekonominya. Jangan sampai yang kedua ini tidak serius lagi sehingga rakyat sudah jatuh tertimpa tangga. Pak, himbauan apa agar masyarakat juga bergotong royong gitu ya, ramai-ramai semangat mencegah penyebaran makin luas ini, Pak? Kepada saudara-saudaraku masyarakat Surabaya, bahwa
PSBB itu pil pahit, tetapi itu harus dilakukan dalam rangka upaya antisipasi sebaran COVID. Ya. Mari kita sukseskan, karena kalau kita tidak sukseskan, kita semua yang hanya akan menderita kerugian ekonominya. Tentu tidak ada semua lapisan masyarakat yang aman dari COVID-19. Dengan kesadaran diri kita sendirilah kita bisa mengantisipasi sebaran itu, sehingga mudah-mudahan ke depan Surabaya sudah zero positif. Amin. Terima kasih Bapak untuk kehadirannya, kita bertemu lagi. Bola, itu tadi perbincangan kita di lobi dengan tema pembatasan, seberapa efektifkah pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah pandemi COVID-19 dengan narasumber Bapak Arief Fatoni, anggota Komisi A DPRD Surabaya. Semoga bermanfaat, kita akan berjumpa lagi di episode lobi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk menemui bersama dia.